Untuk bungkusannya saya kemarin cuma pakai bubble wrap warna hitam ya, yang memang biasa saya untuk kirim barang gitu. Oke, ini dia Matrix Apple-nya, kita lihat dalamnya. Oh, dikasih kardus. Oh, jangan-jangan diganti baru ya. Coba kita lihat ya. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan penyebab apa saja sih yang membuat receiver parabola atau set-top box TV digital hilang sinyal, jadi nggak ada sinyalnya, dan bagaimana solusinya. Oke, jadi ada beberapa ya penyebabnya. Salah satunya nih, jadi kalau sobat punya set-top box TV digital atau receiver parabola yang tiba-tiba hilang sinyal, jadi salah satu penyebabnya yang pertama adalah kena angin. Tapi anginnya biasanya hujan angin dan disertai petir, terus puting beliung juga gitu anginnya ya. Bukan angin yang sekedar hujan biasa, angin itu nggak akan pengaruh dengan parabola. Kita jelasin yang parabola mini dulu ya. Apalagi sama dengan parabola jaring. Jadi biasanya kalau misalnya anginnya bener-bener parah gitu ya, bikin pohon tumbang, terus bikin genteng juga pada terbang, itu ya bisa kita sebut di sini angin puting beliung gitu. Itu memang bisa merubah arah parabola. Karena apa? Di saat angin kencang tersebut tuh parabolanya akan geter-geter sehingga lama-lama merubah arahnya. Bisa jadi karena penyok, bisa jadi karena ketiban genteng atau ketiban pohon, kena ranting, kena apapun. Itu sering banget terjadi gitu, dan ini nggak bisa dihindari karena jatuhnya seperti bencana alam lah ya. Terus kemudian yang kedua, biasanya hujan yang disertai petir itu akan merusak. Kalau misalkan kena petir secara langsung, biasanya ya parabolnya rusak, LNB-nya rusak, hancur berkeping-keping gitu yang terus set-top box-nya meledak. Itu yang kena secara langsung, bahkan kabelnya juga kebakar. Tapi kalau nggak kena secara langsung, biasanya di sekitar rumah sobat ada tower nih, atau rumah yang tinggi atau gedung tinggi. Gedung tersebut atau tower tersebut kena petir, nah kita yang sekitar radius mungkin ya berapa puluh meter gitu ya, 100 meter ke bawah, itu bisa kena imbasannya, jadi kena ledakannya atau gelombang elektromagnetik dari petir tersebut, sehingga akan merusak yang pertama LNB-nya konslet. Jadi LNB di parabola ya, yang bentuknya lonjong gitu, itu konslet. Terus kemudian receivernya juga mati. Jadi kadang ada dua macam. Kalau misalkan kesambernya melalui aliran listrik, misalkan ada gardu listrik atau apa yang kesamber gitu, itu bisa lewat grounding lot bawahnya gitu ya. Itu masuk ke kelistrikan rumah sobat nih, masuk nih ke stop kontaknya, terus masuk ke receiver. Itu yang rusak adalah power supply-nya. Jadi bisa diservis power supply, itu bisa beli sendiri, kalau misalnya bisa ganti sendiri. Kalau saya pribadi lebih pilih kirim ke garansi kalau memang di bawah 1 tahun. Tapi kalau sudah di atas 1 tahun juga ya kadang saya kirim ke garansi. Tapi ada biaya tambahan ya kalau di atas waktu garansinya, di luar waktu garansi. Terus kemudian selain LNB-nya rusak, ini yang kena imbasan petir ya, itu dari yang namanya tuner ya. Jadi kan di belakang ini yang untuk TV digital atau yang parabola itu sama ya, rusak tunernya, jadi mati. Dia nggak bisa dapetin sinyal di parabolanya. Nah itu dia. Jadi yang pengguna antena TV juga sama ya, kena angin juga bahaya. Kalau misalkan angin kenceng ya kita nggak bisa lawan kita, karena itu memang udah jatuhnya alam ya. Terus kemudian yang kena petir juga sama, ini jatuhnya ya bencana alam juga sih. Itu memang tidak bisa kita hindari. Itu sudah menjadi bagian resiko dari yang namanya set-top box TV digital dan receiver parabola. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama tadi ya, kalau misalkan kita memang punya pengalaman di elektronik, yaitu bisa beli sendiri peralatannya, bisa nyolder sendiri. Tapi saya sebagai orang awam di sini ya menggambarkannya, itu saya lebih pilih garansi. Jadi kalau misalkan sobat yang punya receiver, langsung aja dikirim ke garansinya. Di search aja di Google, bahkan saya pernah nulisin di deskripsi video juga, kan pernah ngebahas tentang klaim garansi ya. Itu dikirim ke cabang service center terdekat di tempat sobat gitu. Misalkan belinya di Jakarta, ternyata di Bandung ada service centernya, ya bisa dikirim ke service center Bandung gitu. Terus tapi bagi sobat yang tinggal di daerah terpencil jauh banget gitu, kalau ngirim ini misalkan bisa 50.000 nih ke service center ongkos kirimnya. Jadi itu bisa mencari teknisi terdekat atau toko parabola terdekat yang menyediakan jasa servis. Jadi bisa diservis di sana, itu pilihannya ya. Tapi bagi sobat yang tinggal di perkotaan kayak saya di Depok ya, saya lebih pilih kirim ke Jakarta. Biasanya ya kenanya ongkos kirim. Kalau misalkan sudah lebih dari garansi, biasanya ya kena biaya servis apa yang diganti gitu alat-alatnya. Terus untuk cara kirimnya ya, kalau misalkan ragu gitu apakah remote-nya rusak apa enggak, bisa dikirim satu set sama remote-nya. Tapi kalau misalkan yakin ya terakhir dipakai remote-nya nggak rusak, ya nggak usah dikirim juga. Jadi kirim receiver-nya aja. Jadi di sini saya pingin coba juga nih sekaligus kirim, ada 2 merek ya dan 2 tipe. Yang ini adalah receiver parabola Transvision Nusantara.
Terus kemudian yang ini adalah set-top box TV digital dari Tanaka. Nah, terus yang di belakangnya ini adalah Matrix Apple set-top box ya. Jadi yang receiver Nusantara dan set-top box TV digital ini kan dari Tanaka, jadi saya kirimnya ke Tanaka. Dan yang ini punya pelanggannya. Jadi setelah saya cek, jadi sebelum dikirim ke sana, biasanya kalau emang pelanggan saya, kalau memang pelanggan dari satelit Parabola Depok ya, terus itu saya cek dulu di sini, saya pastiin dulu rusaknya apa gitu. Kalau misalkan berat seperti ini, tunernya mati gitu ya, terus ya biasanya ini pasti LNB-nya juga mati. LNB sih bisa diganti kan langsung, murah ya. Tapi kalau misalkan receiver ini kan ada segelnya segala macam, rumit gitu ya. Jadi saya lebih pilih kirim ke garansi karena deket juga. Nah, ini saya kirim semuanya dari satelit Parabola Depok. Itu nanti biasanya dari Tanakanya kirim langsung ke rumah pelanggannya, karena saya taruh alamatnya supaya nggak kirim bolak-balik ke sini lagi, saya kirim ke sana lagi, terlalu repot dan lama nanti waktunya. Jadi saya kirim nanti ke Tanaka dan akan dikirim langsung ke rumah pelanggan saya gitu. Jadi terus kemudian yang ini sebenarnya nggak rusak. Jadi set-top box TV digital nggak rusak, tapi kayaknya ada konslet di USB-nya gitu ya. Jadi pas mau upgrade software itu flashdisknya nggak kebaca. Nah, saya pengen set-top box TV digital saya yang Tanaka ini kayaknya juga sudah lebih dari setahun. Jadi saya cuma pengen upgrade software. Jadi saya pingin coba kirim ke Tanaka. Jadi nanti ditulisin ya di kertas atau di kardusnya kalau misalkan ada kardus. Jadi yang ini dua saya tidak kirim pakai kardus, tapi polosan gini aja saya bungkus, tapi harus dengan yang aman ya bungkusnya ya. Jadi nanti di sini ditulisin yang ini untuk upgrade software, kalau ini tunernya mati. Jadi ditulisin ya apa kerusakannya. Makanya untuk pelanggan saya dikirimkan ke saya dulu biar tahu nih kerusakannya apa, baru saya kirim ke Tanaka. Karena kalau misalkan nggak tahu ya kadang dikirim balik gitu aja. Kadang ya miss itu nggak diperbaiki. Pernah saya ngalamin hal gitu. Jadi kelewatan, disangka udah bener. Terus kemudian yang Matrix Apple ini kan karena saya penjual juga, belinya banyak. Ternyata ada satu ya, di dalam satu kali itu ada satu yang nggak bisa. Jadi tunernya sama. Jadi bedanya kalau yang ini tunernya kena petir, ini belum kena petir karena masih segel. Cuman sayang plastiknya udah kebuang, nih masih utuh dalamnya ya. Tunernya mati gitu, jadi nggak bisa dapat sinyal di saat kita mau kirim. Biasanya kalau pelanggan beli di satelit Parabola Depok kan saya tes dulu di rumah, oh dapat sinyal bagus baru kita kirim gitu. Jadi kalau sampai sana nggak dapat sinyal ya berarti antena di sana atau di sana nggak bisa tracking sinyalnya gitu. Jadi pas saya cek di rumah ternyata memang nggak bisa dapat sinyal. Jadi saya pingin kirim. Kita lihat apakah ada yang kena biaya tambahan, nanti akan ada video lanjutannya ya. Jadi ini saya kirim dulu. Jadi untuk cara pengirimannya dan segala macam itu sudah pernah saya buatkan video, sobat tinggal dicek aja. Jadi nanti kita lihat bagaimana hasil dari semuanya. Oke, sampai jumpa di video lanjutannya. Oke, paketnya sudah datang. Jadi antara kedua ini itu beda 1 hari ya. Jadi paket servisan yang pertama datang itu Matrix, terus besoknya itu yang Tanaka. Jadi beda 1 hari aja. Dan untuk yang punya pelanggan kemarin itu juga langsung dikirim ke pelanggan saya gitu ya, pelanggan satelit Parabola Depok. Ya mungkin pelanggannya nonton video ini silahkan absen juga di kolom komentar gimana hasil servisannya ya. Oke, jadi kita akan cek nih hasil servisannya seperti apa. Jadi kita lihat apakah benar, apakah ternyata masih rusak gitu ya. Oke, jadi saya bikin konten ini itu bukan karena di endorse, bukan karena sponsor. Dan saya pun jujur aja nggak komunikasi ke sana kalau saya mau servis set-top box ini ya, atau receiver ini gitu. Karena memang benar saya kirim, dan biasanya saya kan komunikasi habis dikirim, saya konfirmasi, saya ngirim apa, saya ngirim servisan gitu, kerusakannya ini. Tapi kali ini saya enggak, saya hanya kasih note aja di produk yang saya kirim ini ke sana kalau kerusakannya ini gitu. Dan saya nggak komunikasi kalau saya ngirim barang gitu. Jadi hanya sebuah note tulisan kertas biasa. Dan ternyata benar-benar balik. Nah, tapi saran saya bagi sobat yang mau servis ke sana, itu lebih baik juga menghubungi customer service-nya bahwa sudah ngirim barang ke sana atas nama siapa supaya paketnya nggak hilang. Jadi jangan ikuti cara saya, kalau saya kan tanpa komunikasi. Tapi seenggaknya ini balik ya, udah membuktikan gitu. Oke, sekarang langsung aja kita cek barangnya. Oke, sekali lagi ini tanpa skenario ya. Nah, ini langsung dikirim dari service center Tanaka tuh. Terus kemudian ini dikirimnya via JNT dan COD. Jadi di saat sampai rumah baru kita bayar ya. Tapi kalau misalkan ada kerusakan yang di luar apa namanya, di luar garansi lah, ibaratnya udah lewat garansinya, itu akan ditagih biasanya melalui WhatsApp. Kan ada nomor WhatsApp kita di sini ya. Oke, ini ternyata dikirimnya menggunakan foam ya. Jadi bahannya lebih bagus daripada bubble wrap ya. Jadi benar-benar ya lebih padat, lebih keras gitu ya, lebih kuat. Oke, langsung aja kita buka. Oh iya, waktu pengiriman ke sana ya, jadi saya nggak pakai kardusnya, memang sengaja seperti ini. Terus kemudian
Untuk bungkusannya saya kemarin cuma pakai bubble wrap warna hitam ya, yang memang biasa saya untuk kirim barang gitu. Nah ini dia ya, kemarin saya cuma ngirim gini doang nih, jadi bentuknya kertas gitu. Terus kemudian kita tulisin di bagian bawahnya. Di sini sih kebetulan saya cuma upgrade software doang, tuh ada di bawahnya ya. Jadi kalau memang sudah tahu kerusakannya silahkan jelaskan. Kalau misalkan nggak tahu kerusakannya apa, ya bilang aja misalkan set top box atau receivernya mati gitu aja. Terus kemudian kita buka yang metriknya ya. Oke, ini dia metriknya. Ini sama ya, dikirimnya dari JNT juga secara COD. Jadi bisa dikonfirmasi ke WhatsApp juga kalau misalkan kita ada biaya-biaya di luar garansi gitu ya. Misalkan udah lebih dari setahun misalkan ya. Oke, kita langsung aja buka. Terus kemudian yang metrik Apple ini pakainya bubble wrap ya. Saya juga ngirimnya bubble wrap warna hitam dan baliknya yang warna putih. Artinya ya diganti bubble wrapnya beda gitu ya dengan yang kita kirim. Oke, jadi ini dia. Saya kirimnya pakai kardusnya. Mungkin karena pakai kardus jadi dikirimnya juga pakai bubble wrap ya, kan sudah terlindung di kardusnya kan cukup keras. Terus kenapa ini kita servis ya? Karena kan kemarin saya jelasin ya, baru sebenarnya ya. Cuman dari sekian banyak produk ada produk yang nggak bisa dapat sinyal. Jadi biasanya kalau sebelum kita kirim ya kita cek quality control dulu. Kalau misalkan di sini dapat sinyal baru kita kirim gitu. Makanya ada beberapa yang di wilayah Jakarta ya udah keinstall untuk channel-channelnya. Tapi kalau untuk luar daerah ya harus di scan lagi karena beda ya frekuensinya. Oke, ini dia metrik Apple-nya. Kita lihat dalamnya. Dikasih kardus. Oh, jangan-jangan diganti baru ya. Coba kita lihat ya. Remote-nya, enggak sih. Remote-nya plastiknya sih lama. Tapi kalau receiver-nya, STB-nya, kita lihat ya. Apa cuma dikasih plastik aja? Oke, jadi seperti ini. Kalau dilihat dari sini sih ada lecet-lecet ya. Berarti enggak baru ya. Jadi memang yang saya kirim kemarin gitu, karena beda di sini biasanya juga ada kawatnya nih kalau misalkan diganti yang baru. Oke, seenggaknya dikasih plastik ya, jadi benar-benar kayak baru sih kalau bungkusannya gitu, walaupun sebenarnya ya memang produk kita. Oke, langsung aja ya, sekarang kita cek atau kita tes di layar TV ya. Untuk kerusakannya ini kan kemarin nggak bisa dapat sinyal, apakah sekarang sudah bisa dapat sinyal? Terus yang Tanaka upgrade software, apakah sudah terupdate di software terbarunya? Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, langsung aja kita nyalakan set top box-nya. Jadi software yang lama itu tampilan jadul banget ya, masih kayak STB yang jadul lah pokoknya. Jadi belum yang terlihat modern. Sedangkan di produk-produk baru Tanaka dan di update software terbaru kan tuh udah kayak model smart TV gitu. Oke, langsung aja kita lihat ya. Dan kita lihat ternyata sudah modern cuy. Kemarin kan cuma hitam gelap gitu ya. Nah, ini udah benar-benar modern dan tanggalnya pun juga sudah update 2 Maret bulan 3 ya di atas tuh. Tadi cuma begini semua nih untuk menu awalnya gitu. Jadi kurang menarik. Nah, ini udah benar-benar baru banget. Tuh informasi sistemnya kita cek ya, 9 Maret 2022 ya, terbaru ya. Kemarin kan masih benar-benar baru keluar tahun berapa sih, 2020 apa 2021 gitu ya seingat saya. Karena waktu itu ada error juga gitu di produk yang punya saya ini, USB-nya nggak bisa buat upgrade. Dan sekarang sudah bisa upgrade juga melalui jaringan. Jadi kalau kemarin kan saya nggak bisa upgrade lewat USB gitu ya, mau nggak mau setiap mau upgrade ya kirim ke Tanaka. Tapi sekarang di software yang terbaru kita bisa update lewat jaringan ini. Jadi tinggal pakai dongle WiFi aja yang seperti ini. Oke, sudah saya colok dongle WiFi-nya dan connect ke jaringan. Sekarang kita coba upgrade pakai internet. Apakah bisa? Oke, nggak ketemu ya, karena memang sudah versi terbaru ya. Iyalah kan kemarin kita kirim untuk upgrade software, jadi kita langsung dikasih yang terakhir lah ya, software terbaru gitu. Oke, sekarang kita coba lihat YouTube-nya ya. Oke, bisa terbuka. Jadi ya udah, menurut saya sih udah cukup lah ya untuk kita tes produknya, nggak ada masalah ya, aman-aman aja. Oke, sekarang saatnya kita tes yang metrik. Oke, langsung aja kita nyalakan yang metriknya. Dan di sini saya nggak minta upgrade software ya, hanya minta perbaikan pada penangkapan sinyalnya karena nggak bisa nangkap sinyal digitalnya. Tapi apakah software juga mereka update ya? Nah, ini sekalian kita cari tahu. Oke, langsung aja kita cari siaran. Oke, ternyata sudah bisa. Kemarin ini buat scan channel nggak bisa gitu ya. Jadi bener-bener nggak ngedetek. Padahal pas kita ganti receiver lain atau set top box lain gitu ya, merek metrik juga atau merek lain tuh normal kan, antenanya satu. Nah, ini sudah bisa scan nih. Jadi kita langsung lihat aja kira-kira kita bisa dapat berapa channel nih dengan set top box metrik Apple HD ini. Oke, lokasi saya di Tapos Depok ini dapat 72 channel. Jadi mantap lah intinya ya. Sekarang kita coba cek yang softwarenya, apakah software terbaru? Oke, kita langsung masuk aja ke informasi ya. Di sini kita bisa cek softwarenya. Oh, ternyata softwarenya versi 263 ya. Ya menurut saya sini belum di-upgrade yang terbaru. Oke, sekalian aja deh saya coba upgrade melalui jaringan internet.
Oke, sudah saya colok dual wifi dan connect internet. Langsung aja kita pilih upgrade dengan internet. Kita coba lihat. Nah, ada kan versi terbaru 264, tadi punya kita 263 ya. Oke, jadi intinya sudah bisa semua dan normal semua. Mungkin untuk upgrade software ini saya review di video lainnya ya, supaya kita bisa bahas lebih leluasa. Oke, sampai di sini aja videonya. Saya ucapkan terima kasih untuk Matrix dan Tanaka yang sudah memberikan pelayanannya. Walaupun saya tidak ada konfirmasi ke mereka ya kalau saya sedang membuat konten ini. Jadi saya ucapkan terima kasih Matrix dan Tanaka sudah memberikan pelayanan terbaiknya. Dan saya ini servis di service center yang di Jakarta semua ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.